Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat. Hari ini, Senin 26 Juli 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang menjumlahkan bilangan bulat. Seperti apa itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, di sini ada gambar penyelam. Nah, di sini seperti yang sudah ada di e-book yang kalian miliki, yang sudah di-download, di sini ceritanya ada seorang penyelam yang bernama Boni. Nah, Boni menyelam di Laut Raja Ampat. Raja Ampat ada di Papua untuk melihat terumbu karang. Mula-mula Boni menyelam hingga kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut. Karena persediaan oksigen Boni mulai menipis, maka ia berenang naik sejauh 18 meter. Jadi tadi dia sudah turun 30 meter di bawah permukaan air laut, lalu karena oksigennya menipis, dia naik nih sejauh 18 meter. Nah, dapatkah kamu menentukan kedalaman Boni sekarang? Nah, ternyata kegiatan menyelam Boni dapat dinyatakan dalam bilangan bulat. Nah, ini termasuk contoh menjumlahkan bilangan bulat. Seperti apa bentuknya? Jadi begini. Nah, anak-anak ingat ya, awalnya tadi kedalamannya 30 meter di bawah permukaan air laut. Berarti kan ini negatif 30. Nah, kemudian karena persediaan oksigen menipis, maka berenang naik sejauh 18 meter. Jadi ditambah karena naik, jadi 18. Tidak negatif ya, karena arahnya dia ke atas. Nah, seperti ini contoh bentuk penjumlahan bilangan bulat. Nah, inilah contohnya yang akan kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, ada beberapa cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Ini beberapa cara, bisa kalian pilih mana yang paling kamu suka, mana yang menurut kamu paling mudah, dan yang mana paling praktis. Kalaupun kalian punya cara selain yang Ibu sampaikan nanti, silahkan. Yang penting nanti hasilnya sama. Nah, cara yang pertama, ini seperti kalian waktu masih kelas 1, waktu kalian masih TK. Jadi dia menggunakan pasangan kancing positif dan negatif. Maksudnya itu tanda positif dan negatifnya itu seperti ini. Contoh nih, hasil dari 5 ditambah 3. Nah, karena sama-sama positif, jadi tanda positifnya yang pertama ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kemudian ditambah 3. Karena dia positif juga, berarti tandanya di sini 3 kancing positif. Nah, lalu tinggal dijumlahkan. 5 ini ditambah 3. Jadi ada 8 kancing positif. Maka 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini cara yang pertama. Lalu ada juga cara yang kedua, menggunakan garis bilangan. Ingat, kemarin waktu Zoom kita sudah bahas tentang garis bilangan. Yang perlu diingat adalah yang sebelah kiri, ini bilangan negatif, lalu ada 0, dan yang sebelah kanan, bilangan positif. Nah, jadi kalau menggunakan garis bilangan, kita mulai dari 5 ini dulu. Hasil dari 5. Nah, kita anggap kita posisi awalnya di 0, lalu kita berjalan menuju ke 5. Nah, karena positif 5-nya berarti kita arahnya ke kanan. Sebanyak 5 satuan. Nih. Kemudian ditambah 3. Ditambah itu ke kanan, jadi kita melangkah lagi nih, dari 5 melangkah lagi ke arah sini. Nah, kebetulan ditambah dengan 3, 3-nya positif, jadi arahnya juga ke kanan, searah ya. Jadi kalau penjumlahan bilangan positif itu searah. Nah, dari 5 kita melangkah 3 satuan. 1, 2, 3 di sini. Nah,
Terus kita tariklah dari posisi awal kita tadi 0 sampai di titik akhirnya. Di sini. Jadi kalau menggunakan garis bilangan ibarat kita sedang berjalan. Pertamanya jalan 5 satuan, kemudian 3 satuan, posisi akhirnya di sini. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini cara yang kedua. Gitu. Nah, contoh soal lagi. Tadi sama-sama bilangan bulat positif. Sekarang bilangan positif dan negatif. Nah, hasil dari 4 ditambah negatif 5. Sekarang kita coba dengan cara yang pertama menggunakan pasangan kancing tadi. Nah, 4 ada 4 kancing positif ditambah negatif 5. Nah, negatif 5 ada 5 kancing negatif. Kita jumlahkan. Nah, caranya kita pasang-pasangkan. Kancing positif dipasangkan dengan negatif disusun ya. Ada 4 kancing positif, lalu ada 5 kancing negatif. Nah, positif dan negatif ini jadi 0. Positif negatif digabung jadi 0, maka tinggal ada 1 kancing yang negatif. Maka negatif 1. Begitu kalau menggunakan pasangan kancing. Lalu yang kedua menggunakan garis bilangan. Nah, hasil dari 4 dulu. Dari 0 kita menuju ke 4. Positif jadi ke kanan, 4 satuan. Kemudian, karena ditambah, harusnya kan tambah itu ke kanan ya, tetapi karena ditambah negatif, ini kita harus berbalik arah, karena negatif. Jadi dari sini kita putar arah ke kiri, sebanyak 5 satuan. Jadi dari sini kita melangkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini posisi akhirnya. Maka 4 ditambah negatif 5 sama dengan di sini, negatif 1. Nah, ada cara lain yang bisa juga digunakan, itu kalau Ibu sering bilang sistem hutang. Nah, gimana itu ya? Jadi, anak-anak, kalau di sini 4 ditambah negatif 5. Nah, bilangan negatif ini kita andaikan ini sebagai hutang. Jadi, contoh nih, Adi mempunyai uang 4. Lalu dia berhutang sebanyak 5. Nah, uang Adi sekarang berapa? Awalnya punya uang 4, dia kok malah berhutang 5. Jadi sekarang dia sisa hutangnya 1. Nah, karena hutang 1, hutang itu bilangan negatif. Maka negatif 1. Nah, contoh soal lagi. Negatif 7 ditambah 9. Ini kalau menggunakan pasangan kancing. Ada 7 kancing negatif, kemudian ada 9 kancing positif. Nah, lalu kita pasangkan 7 kancing yang negatif, lalu ada 9 kancing yang positif. Nah, lalu kita pasangkan di sini, positif negatif jadi 0. Nah, sisanya tinggal 2 kancing positif. Maka negatif 7 ditambah 9 sama dengan 2. Cara yang kedua bisa kalian pilih juga garis bilangan. Nah, hasil dari negatif 7 berarti kita posisi awalnya kan 0. Nah, 0 ke negatif 7 itu arahnya ke kiri. Nah, jadi posisi awalnya 0, lalu menuju negatif 7. Jalan ke kiri, ada di sini. Nah, kemudian ditambah 9. Ingat ya, ditambah itu ke kanan. Kebetulan ditambah bilangan positif. Jadi arahnya juga ke kanan. Nah, dari negatif 7 menuju ditambah 9. Nah, posisinya ada di sini. Maka negatif 7 ditambah 9 sama dengan 2. Nah, kalau pakai sistem hutang, jadi dimisalkan
Ini Ina, misalnya ada anak namanya Ina, punya hutang 7. Kemudian dibayar 9. Punya hutang 7 dibayar 9. Nah, kira-kira hutangnya masih ada atau uangnya yang sisa? Iya, jadi uangnya yang sisa. Sisa berapa uangnya? Sisa 2. Jadi punya hutang 7 dibayar 9. Nah, uangnya sekarang masih 2. Begitu ya. Nah, kembali ke yang di awal tadi tentang Boni si penyelam tadi. Jadi, kita bisa menjawab sekarang. Nih, negatif 30 ditambah 18 sama dengan negatif 12. Punya hutang 30 dibayar 18. Masih punya hutang 12. Begitu. Tidak sulit ya. Nah, anak-anak, setelah ini silakan ada latihan soal di Google Classroom. Silakan dicoba. Selamat berlatih. Pasti bisa. Semangat!